Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Saya Herawati Siombing yang akan memandu jalannya penyuluhan pada pagi hari ini tentang anti korupsi. Mungkin pada bertanya ini ya, apa yang menjadi landasan program pemberantasan anti korupsi? Ya, bahwa pada tindak pidana korupsi itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana anti korupsi. Kemudian banyak juga yang bertanya atau belum tahu ini apa sih korupsi itu? Ya, korupsi itu ada dalam bahasa Latin corruptio, yang artinya busuk ya, merusak, menggoyahkan, kemudian memutarbalik dan menyogok. Demikian arti daripada korupsi. Nah, kalau kita melihat lagi, korupsi itu juga melibatkan siapa aja sih? Melibatkan pemerintah, swasta, dan juga masyarakat sipil yang menjadi korban. Ya, jadi kita melihat dari latar belakang ya, mengapa seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi. Ada teori tentang hal tersebut yang dikemukakan oleh Donald Kleiser yang disebut dengan fraud triangle, ya, itu ada 3 hal. Mengapa seseorang itu melakukan tindakan korupsi. Yang pertama adalah adanya pressure, adanya tekanan. Yang kedua adanya kesempatan. Yang ketiga adanya rasionalisasi atau pembenaran, rationalization atau pembenaran. Nah, 3 hal tadi yang menjadikan seseorang itu melakukan tindakan korupsi. Misalnya contoh yang pertama, adanya tekanan dari keluarga, di mana kebutuhan-kebutuhan keluarga itu masih belum mencukupi, sehingga dia mau mengambil yang bukan haknya. Dan kedua, ada kesempatan. Ketika ketika dia menjabat sesuatu, seseorang juga mempunyai kesempatan ya, untuk mengambil yang bukan haknya. Misalnya saja yang seperti yang dicontohkan bahwa kalau pada siswa ya, siswa atau mahasiswa ya, siswa juga itu. Kadang-kadang mama beli buku LKS. Buku LKS-nya itu cuma harganya 25.000, tapi dia bilang 50.000 dan kita tidak mengontrol, kita memberikan. Itu hal yang kecil. Tetapi dalam hal yang kecil ini, kalau itu merupakan satu pembiasaan, lama-kelamaan ketika dia ada bekerja di dalam pemerintahan ataupun bekerja di swasta, dia akan mengambil hal-hal yang dianggap kecil tadi. Baik, selanjutnya adalah pembenaran. Ya, untuk hal yang untuk pembenaran mengapa seseorang untuk melakukan tindakan, kadang-kadang ya memang di kantor ya atau di sekolah misalnya. Nah, kalau di sekolah penggunaan anggaran BOS, anggaran BOP ya itu ya udahlah untuk guru udah diambil aja sedikit dari anggaran ini, dari anggaran ini. Nah, sedikit. Nah, kalimat sedikit itu memang disebut sedikit, tapi karena di kalimat sedikit itulah yang menjadikan bahwa dia melakukan suatu tindak korupsi. Ya, itu tadi yang sudah dijelaskan ada 3 hal mengapa seseorang itu melakukan tindakan korupsi. Baik, kemudian untuk Undang-Undang Nomor 30, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang telah disampaikan tadi, ada 30 bentuk tindak pidana korupsi. Nah, yang paling banyak dilakukan adalah misalnya kita menyebutkan pemerasan, suap, dan gratifikasi. Nah, di sekolah juga seperti itu ya, sekolah juga misalnya ada yang namanya pemerasan, suap, dan gratifikasi. Ya, mungkin teman-teman semua atau peserta yang ada di sini membedakan antara ketiga hal itu sangat mungkin ada yang belum paham atau belum tahu atau mungkin sudah tahu hanya masih ragu-ragu ya. Kita lihat di sini misalnya suap ya. Suap contohnya ada orang tua ya. Kita menggambarkan ya apabila ada orang tua yang anaknya memang dia sudah melihat
kemungkinan tidak naik kelas, ya, atau ya kemungkinan tidak naik kelas, maka orang tua tersebut akan coba memberikan sesuatu ya, dalam rangka supaya anaknya naik kelas. Nah, ada yang bertanya, lah kalau orang kita kan tidak minta, tapi kita kan dikasih. Apakah itu juga disebut dengan hal yang menyuap? Ketika setelah habis ujian dan orang tua sudah melihat kejanggalan-kejanggalan, artinya dilihatnya anaknya dengan nilai-nilai yang rendah, anaknya malas, tapi dia langsung memberikan satu pendekatan. Dan kita menerima, itu yang disebut sebagai suap. Jadi, kedua-duanya aktif. Tidak merasa terbebanin. Jadi, yang memberi ataupun yang menerima, ya, itu sama-sama aktif. Tidak dalam keadaan terpaksa. Keduanya sama-sama setuju dan tidak dalam keadaan terpaksa. Nah, kalau pemerasan itu yang diberi, yang memberi itu merasa sebenarnya dia tidak mau, tetapi dia harus memberi. Ya, dia dalam keadaan terpaksa. Ya, yang memberi itu dalam keadaan terpaksa. Jadi yang aktif di sini adalah si penerima. Meminta. Mama harus membayar dulu, baru saya bisa mengubah. Ya, seperti yang kita lihat juga tidak, misalnya di ketika seseorang itu melanggar lalu lintas, ya, tetapi boleh dikeluarkan asal, misalnya itu yang pernah terjadi, ya. Nah, itu yang disebut sebagai pemerasan. Kemudian gratifikasi, yaitu yang tadi penerimanya yang pasif, pemberinya yang aktif. Ya. Jadi dalam hal ini itu yang dapat membedakan tiga hal tadi, ya, penyuapan, pemerasan maupun juga gratifikasi. Beda-beda tipis. Ya. Apakah itu boleh? Nah, untuk supaya kita lebih bersih, ya, mengapa kita membahas tentang korupsi? Karena korupsi itu sebuah kejahatan, ya, sebuah penyakit yang berakar, sebuah penyakit atau sebuah kejahatan yang dampaknya sangat besar bagi negara. Apa dampak baik dari sisi ekonomi, dampak dari sisi sarana prasarana, dampak dari sisi dampak dari sisi ekonomi, sarana prasarana, maupun dampak dari sisi sosial budaya. Ya. Dari sisi sosial budaya aja apa yang sudah dijelaskan tadi, ya, itu kalau sudah merambat menjadi suatu kebiasaan, maka itu yang selalu kita temukan dalam satu budaya yang ada, ya, budaya yang ada baik di dalam pemerintahan ataupun di dalam hal-hal lain. Misalnya dalam kepengurusan banyak, ya, dalam pengurusan yang berhubungan dengan pelayanan, seharusnya mereka memberikan pelayanan yang baik, tetapi karena harus dibayar dulu baru selesai, ya, harus dibayar dulu baru selesai, atau harus disogok dulu, atau harus disuap dulu baru selesai. Nah, itulah yang terjadi dan itu merupakan dampak yang terbesar sekali. Dan itu apabila dilihat masyarakat, ya, dilihat oleh peserta didik. Kalau kita bicara soal kita tidak boleh melakukan hal seperti itu, tetapi kalau ternyata mereka melihat di dalam kegiatan-kegiatan itu masih ada dan masih banyak, maka mereka akan mengatakan, ya, percuma saja. Jadi memang kita harus melakukan yang terbaik dari kita sendiri. Ya, kemudian upaya-upaya apa dalam mencegah korupsi ini? Upaya-upaya yang harus kita lakukan dalam pencegahan korupsi ini adalah melakukan suatu pencegahan melalui edukasi, pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Melalui pencegahan itu, ya, sekali lagi itu melalui edukasi, ya, adanya pendidikan anti korupsi sejak dini. Ya. Misalnya kalau di sekolah juga mencoba untuk membuka kantin kejujuran, ya. Nah, kedua yaitu dengan penindakan. Apabila
siswa atau juga kepada semua ya peserta yang ada di sini melakukan suatu tindakan yang dinyatakan memang salah, ya ada penindakan yang tegas, siapapun dia, ya. Siapapun dia, termasuk apabila siswa melakukan satu tindakan nyontek ya, itu sebenarnya ada satu tindakan karena mengambil yang bukan haknya. Kemudian peran serta masyarakat ya untuk menghapus hal-hal ini semuanya ya, maka peran serta masyarakat itu sangat penting sekali. Jadi bukan hanya dari pemerintah saja, ya, tapi peran serta masyarakat ikut mendukung dan mendorong terciptanya hilangnya atau bebasnya anti korupsi di negara Indonesia. Baik, saya juga akan kembali menyampaikan ya, di mana kita berkaca kepada negara-negara tetangga seperti Denmark ya, kemudian Finlandia, itu mereka sudah mengintegrasikan pendidikan anti korupsi di dalam pembelajaran, di dalam kurikulum mereka, sehingga anak-anak dari kecil ya itu sudah paham, sudah tahu bagaimana dan jangan melakukan korupsi. Nah, kemudian upaya-upaya apa ya, kemudian apa yang menjadikan selain daripada pencegahan dan juga kepada penindakan dan peran serta masyarakat ya, yang telah kita lihat juga pada negara-negara tetangga yang sudah mengintegrasikannya juga, dan juga perlu pendidikan, perlu juga suatu pendidikan yang gratis ya mungkin ya, supaya tidak banyak terbebani, masyarakat tidak banyak terbebani, dan korupsi dengan cara apapun itu tidak terpikirkan lagi. Tujuannya apa? Untuk menghapus segala jenis korupsi ya. Jadi tujuannya kita juga mempelajari ini itu untuk menghapus bentuk-bentuk dari korupsi. Sebenarnya sasarannya bukan saja menghapus atau menghilangkan ya, menurunkan tingkat korupsi, tetapi juga memang sama sekali adalah menghapus ya, menghapus dari tindak korupsi, tindak pidana korupsi. Kemudian kita melihat ya, untuk mencegah ya, tentu saja perlu dicegah. Itu tentu perlu pentingnya bagaimana menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Ya, kita ketahui ada tadi ada pendidikan anti korupsi dan ada nilai-nilai anti korupsi. Misalnya dengan kejujuran, dan kita membuka kantin kejujuran. Ya, di mana anak belanja tanpa diawasi, apakah dia jujur atau tidak. Itu mungkin bisa contoh, ya, contoh di sekolah. Dan kemudian untuk mencegahnya juga itu adalah dari mana dulu, katanya. Kalau dari mana dulu, tentu kepada kita semuanya, pada peserta, ya, yang mendengarkan, yang ada di sini, ya, bahwa dari diri kita sendiri. Pencegahan itu bisa dari diri kita sendiri. Dan kita adalah mau melakukan menjadi duta-duta anti korupsi. Baik mulai dari hal yang diri sendiri, kemudian dari hal-hal yang terkecil, dan mulai saat ini. Baik kepada semuanya, kepada peserta semuanya, kita coba untuk dari diri kita dan dari hal-hal yang terkecil dan dari saat ini. Baik, saya Herawati Siombing yang telah memberikan penjelasan tentang pendidikan anti korupsi. Sampai ketemu lagi. Salam sejahtera buat kita semua.